Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lia Marliani dari Prodi Akuntansi C2. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Manusia memiliki karakter penting di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia dari tanah yang terbaik. Setelah dari tanah, Allah tiupkan ruh ke dalam tanah. Unsur-unsur manusia yang diberikan Allah: 1. Kalbu, hati atau segumpal daging. Allah juga menciptakan aklu atau akal. Dengan akal, manusia bisa mendapatkan ilmu memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Dan Allah menciptakan jasad sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah merupakan suatu ketaatan kepada Allah untuk mentaatkan perintahnya. Dan Allah juga menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di dunia. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan khalik atau pencipta. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah oleh Allah Ta'ala berdoa dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dalif, lemah, kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh kehendak kepada pemberiannya. 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. 1. Dengan ditiupkannya ruh. 2. Diberikan keistimewaan, diberi kendaraan, darat dan laut, diberikan rezeki, makanan yang beraneka, dan diberikan kelebihan. 3. Alam semesta ditundukkan bagi manusia. Doa naik kendaraan. Manusia adalah makhluk yang mukarram, dimuliakan ataupun diberi beban atau tanggung jawab mukallaf. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih atau mukhayyar. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Jika ia kafir, nerakalah balasannya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah salah satu anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada manusia oleh Rasul-Rasul Allah. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah, dianugerahinya pula manusia mata,
dapat melihat, memandang, dan memperlihatkan kejadian alam semesta ini. Dengan segenap potensi dan kelebihan-kelebihan, manusia seharusnya bertanggung jawab dan menyadari perannya, tugas atau amanah yang dibebankan sebagai rasa syukur atas potensi dan kelebihan-kelebihan yang telah diterima itu adalah ibadah. Nafsul insan atau jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Jiwa manusia terdiri dari 3. 1. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Kedua, jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Dan yang ketiga, jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Pengertian sifat menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah hanya memberikan 2 jalan kepada manusia. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bersabar adalah sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang, dan sabar dalam pergaulan. Berhati lembut artinya sangat lembut hatinya, penyayang, mempunyai keyakinan, orang yang beriman banyak bertaubat, orang yang suka bertasbih atau sholat, dan banyak berdoa. Manusia adalah makhluk yang lemah. Mereka tanpa terkecuali sering berbuat khilaf dan salah. Orang-orang yang ingin melakukan tazkiyah akan meneladani sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut sehingga mereka senantiasa lembut, santun, murah hati, dan toleran. Mereka yang mentazkiyah jiwanya pasti akan berusaha menghiasi dirinya dengan kejujuran. Terpercaya atau aminun, yakni dapat diandalkan karena jujur dan tidak suka berbuat curang atau menipu. Sifat ini adalah sifat Rasul. Satu, hakikat ibadah kepada Allah adalah kita menyadari bahwa kita adalah seorang budak, seorang hamba yang hanya ditugaskan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. 3. Termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengorbankan jiwa raga untuk mengabdi membesarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.